Unrika, balik lagi di Unrika Perspektif. Kali ini kita akan membahas tentang seputar atau secara menyeluruh nih Bu, tentang Fakultas Prodi Ilmu Hukum yang ada di Universitas Riau Kepulauan. Sebelumnya kita sekarang sedang bersama Ibu Rizky Tri Anugrah Bakti SHMH selaku Sekretaris Prodi dari Ilmu Hukum ya Bu ya. Bu boleh sapa dulu dong sama Unrika kita. Oh baik, selamat siang ya berarti ya? Selamat siang sore malam ya. Selamat siang menjelang sore sahabat Unrika semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Situasinya sedikit berbeda tapi ya harus tetap semangat ya. Bu. Oke, kita boleh dong Bu kenalan dulu sama Ibu nih yang selaku Sekretaris Prodi dulu nih Bu, kenalan sama sahabat-sahabat kita. Oke, boleh. Apa nih Bu? Apa ya kenalannya? Ya. Jadi saya alhamdulillah dipercaya sebagai Sekretaris Prodi sejak 2021 ini. Gitu ya, sampai 2025. Iya, Begitu ya. Masih lama. Oke, Bu, saya tahunya nih dari CV-nya Ibu nih, profilnya Ibu tuh lahirnya di Kota Biak. Bu, Biak itu daerah Papua ya Bu ya? Iya, benar. Kok bisa nih Bu sampai ke Batam, terus tapi logatnya Ibu orang Jawa banget gitu. Boleh ya. Bu disampaikan Bu cerita? Mendo banget ya. Orang Papua mau mendo gitu ya. Jadi ya kebetulan zaman dahulu itu gitu sebagai prajurit bapak saya harus siap ditempatkan di mana aja gitu ya. Terus kemudian kebetulan lahirlah kami, jadi kita itu 3 bersaudara dan kita bertiga semuanya lahir di Papua. Tapi kemudian kita sudah mulai harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ya sudah orang tua memutuskan untuk ke Jawa. Katanya kan Jawa itu pusatnya pendidikan ya. Gitu. Jadi akhirnya ke Jawa. Tapi kalau aslinya memang orang tua keduanya dari Jawa. Gitu. Kemudian sampai ke Batam, ya karena jodoh. Oh. Jadi menikah, kebetulan suami sudah berada di sini, jadi mau tidak mau ikut sini. Berarti jadi di sini ya Bu ya? Iya, lumayan lah sudah 14 tahun. Kalau Ibu panggilannya Bu Rizky atau Bu Kiki, Bu Tri itu Bu? Bu, karena di Fakultas Hukum itu trinya banyak. Ada Pak Tri, ada Putri Novianti gitu ya. Jadi biasanya dipanggil Bu Rizky atau Bu Kiki. Oh Bu Kiki ya, Bu Kiki aja ya Bu lebih lucu ya. Iya, boleh. Lebih mudah gitu Lebih ya. muda, yang muda siliang ya Bu. Oh ya Bu, tahu sahabat Unrika, Bu Kiki adalah dulunya saat menunggu pendidikan S1 dan S2 sebagai mahasiswa yang berprestasi loh. Beliau adalah mahasiswa yang bergelar ya Bu ya, berpredikat hukum loh, berprestasi. Terus bisa jadi motivasi buat teman-teman semua, dan pastinya kita bahas tentang Fakultas Ilmu Hukum di Prodi Ilmu Hukum agar teman-teman tahu ya Bu ya seputaran apa aja sih yang dipelajari di ilmu hukum, kenapa sih banyak banget peminatnya orang memilih jurusan ilmu hukum ini ya Bu ya, pastinya ya Bu. Alhamdulillah. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap di stay tune ya. Oke Bu, kita langsung ke pertanyaannya ya Bu ya. Kenapa sih Bu, kayaknya mahasiswa, apalagi di tahun sekarang nih ya, apalagi ini banyak banget peminatnya ngambil mahasiswa baru memilih prodi ilmu hukum. Itu kenapa ya Bu ya? Gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor sih ya. Jadi banyak faktor kenapa kok Fakultas Hukum itu beberapa tahun belakangan ini sepertinya nomor uno ya, nomor 1 terus ya, alhamdulillah gitu. Yang pertama kalau menurut saya yang pertama tidak lepas dari nama besar dari Universitas Riau Kepulauan dulu, gitu ya. Jadi Universitas Riau Kepulauan ini kan cikal bakalnya sebelumnya kan sebenarnya dari sekolah tinggi ya, STIE, kemudian STT, begitu ya, dan itu sudah tahun 94 kalau saya baca dari sejarah gitu. Nah, tentunya berarti untuk masyarakat Kota Batam keberadaan STIE, keberadaan STT itu sudah nggak asing gitu loh. Nah, hingga kemudian tahun 2006 gitu ya,
Kalau nggak salah ya Mbak ya, 2006 itu kemudian melebur menjadi Universitas Riau Kepulauan. Nah, artinya berarti kami sebagai Fakultas Hukum ya tidak akan pernah ada tanpa ada Universitas Riau Kepulauan. Maka kalau disebutkan kenapa ya pasti nomor satu karena nama besar dari Universitas Riau Kepulauan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua barulah mungkin ya kami bicarakan tentang fakultas. Jadi puji syukur sekali kami berada di Fakultas Hukum ini, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan ini memiliki sosok pimpinan yang luar biasa, gitu ya. Jadi kita bisa negara aja harus ada pimpinannya agar tidak carut marut, biar teratur gitu ya. Demikian juga untuk fakultas gitu ya. Dan kita alhamdulillah kita memiliki pimpinan, dalam hal ini berarti dekan ya sebutannya, itu luar biasa gitu kan. Saya katakan luar biasa itu karena beliau ini komplit posisinya. Sebagai pimpinan beliau sangat tegas, sangat solutif gitu. Beliau juga ada kalanya memposisikan diri sebagai ayah gitu ya. Kemudian beliau juga memposisikan diri sebagai abang gitu ya. Dan yang terakhir ini yang justru mungkin membuat suasana di Fakultas Hukum itu sangat nyaman seperti kita berada di rumah adalah memposisikan diri kadang sebagai teman. Jadi Bapak Dekan kami, selamat siang menjelang sore Pak Dekan, dimanapun Bapak berada saat ini. Jadi kami sangat bersyukur itu karena jika kami istilahnya kami rasakan gitu. Ketika pimpinan kami itu sudah mengayomi kami, maka rumah tangga Fakultas Hukum ini akan berjalan dengan sangat baik gitu loh. Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan gitu ya. Ada yang sudah doktor, ada yang masih kuliah, kebetulan saya juga lagi kuliah gitu ya. Kemudian ada juga teman-teman yang masih merancang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, artinya masih S2 juga gitu. Tetapi semuanya di dalam fakultas itu seperti keluarga. Tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada yang lebih lama di sini, tidak ada orang baru di sini gitu. Jadi semuanya nyaman. Nah, itu membuat suasana belajar mengajar itu kondusif banget gitu. Ibaratnya meriang mau berangkat kampus, begitu sampai di kampus ketemu teman-teman mengajar lupa kalau sakit. Iya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu kemudian membuat kami merasa bahwa berarti yang namanya rumah kalau mau cantik itu berarti tanggung jawabnya bersama dong. Gitu ya. Ya. Kebetulan juga dosen-dosen Fakultas Hukum ini 90% itu adalah praktisi. Gitu ya. Ada yang advokat, ada yang notaris, bahkan ada yang PNS gitu ya. Ada PNS gitu. Nah, dengan lingkaran mereka yang sangat luas pergaulan gitu ya, mereka masuk ke segala lini gitu, tua muda, mau yang biasa saja berdasi, mau yang di kota, mau yang di hinterland daerah kepulauan, masuk semuanya. Nah, itu membuat karena para dosen itu merasa bahwa Fakultas Hukum itu adalah rumahnya, secara tidak sadar itu akan juga terucap gitu loh ke lingkungannya bahwa saya dosen Fakultas Hukum gitu ya. Saya dosen Fakultas Hukum di tempat kami itu mahasiswanya itu ya semua golongan, semua umur gitu ya, semua jenis pekerjaan ada, silakan bergabung. Jadi seperti itu. Kemudian saya katakan juga tadi pimpinan kami juga berlaku juga sebagai ayah, sebagai abang. Jadi mahasiswa itu gitu ya. Kami melihat mahasiswa itu kan memiliki permasalahan masing-masing ya. Tidak selalu finansial loh masalah mahasiswa itu. Kalau masalah finansial, insya Allah lah universitas itu sudah menyediakan jalan keluar. Alhamdulillah. Salah satunya bisa mencicil. Yes, itu adalah solusi yang saat ini saat ini itu sangat membantu bagi masyarakat di kondisi pandemi ini. Iya benar-benar.
Tetapi kan permasalahan itu tidak hanya sisi finansial aja ya Mbak, gitu loh. Putus cinta itu jadi masalah. Oh, Mbak. bisa di banget. Bisa Putus gitu cinta ya. itu jadi masalah. Cari jodoh aja nggak Bu? Cari jodoh. Oh jelas. Mau tipe apa? Oh, saya ketemu Pak Dekan deh. Iya. Gitu ya, dia tipe apa gitu. Nah, jadi kadang permasalahan keluarga juga, permasalahan pribadi lah intinya. Nah, kita ketika melihat misalnya mahasiswa ini kok jadi sering tidak masuk, ketika di kelas itu kok apatis, tidak mau bergaul, mengerjakan tugas itu kok kayaknya acuh tak acuh gitu ya, apa namanya, tidak semangat lah kuliah. Jadi apa yang terjadi dengan anak ini? Kita nggak bisa membiarkan seperti itu kan Mbak. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya tiba-tiba dia tidak ada kabar, kabur atau DO. Nah itu tentu berpengaruh terhadap akreditasi kita gitu loh. Jadi ibaratnya ini semua itu memiliki keterkaitan yang nggak bisa dipisahkan. Nah kondisi seperti itu kan yang kita hadapin ini manusia gitu. Yang kita hadapin ini kan manusia, bukan mesin. Maka kita memperlakukan mereka juga ya dari hati juga gitu. Ada apa gitu, ada apa, ada masalah apa. Padahal kadang hanya mendengarkan curhat dari mahasiswa itu sudah cukup membuat mereka lega gitu ya, karena butuh didengar ya, butuh didengar, benar gitu. Gitu loh. Karena Batam ini kan banyak pendatang ya, banyak pendatang pekerja itu pendatang dari daerah lain, mereka di sini sendirian. Nah curhat gitu loh, curhat, dan ya kita siap aja, ibaratnya kita dosen itu kan pendidik dan pengajar gitu loh. Kalau hanya pengajar aja mentransfer ilmu, ya saya rasa bisa lah, semua orang bisa gitu loh. Tapi mendidik ini loh yang susah gitu. Mendidik etika, mendidik sopan santun gitu kan. Nah, disitulah kami mencoba untuk masuk. Nah, jadi ketika mahasiswa sudah sangat nyaman gitu ya, ketika dosen itu sudah sangat nyaman, secara tidak langsung marketing itu berjalan, pemasaran itu loh berjalan. Saya kurang pandai ya mungkin menggunakan istilah marketing ya, keekonomian saya mungkin kurang pandai. Tapi secara kasar itu bisa dikatakan bahwa ketika mereka nyaman, mau kuliah itu semangat banget gitu. Misalnya ada teman di tempat kerja, ayolah nonton lah, ini filmnya bagus gitu ya. Tapi jadi mau nonton gitu kan. Terus kemudian mereka berkata, enggak, mau kuliah aja, ini dosen favoritku nih gitu kan. Ini apa namanya, kalau nggak masuk kuliah itu nggak enak nih gitu ya, gitu. Atau bahkan saya kalau nggak kuliah nggak nafsu makan gitu lah ibaratnya. Atau dia punya sesuatu yang pengen ditanyain, mumpung kuliah ditanyain semuanya ya. Betul. Nah, problema di tempat pekerjaan gitu ya kan, problema di tempat kerja, mungkin atau di rumah tangga dirinya sendiri lah gitu loh. Nah, jadi sekitar dia itu akan melihat bahwa ini anak kok semangat banget kuliah ya. Apa sih kelebihan dari kampusnya? Nah, kayak gitu ya. Oh, kuliah di mana sih gitu loh. Kuliah di Fakultas Hukum. Di mana? Fakultas Riau Kepulauan. Nah, kayak gitu. Kita kayak bisa jadi marketing gitu kan. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi kalau dikatakan kenapa sih kok peminatnya sangat banyak, tidak lain adalah kekompakan, itu aja. Dan sosok pimpinan kami yang luar biasa, segala peran tadi ya Bu. Segala peran beliau bisa lakukan. Dan kami jadinya, kami mahasiswa gitu. Apakah kami pernah berdebat? Oh, sering. Gitu. Apakah mahasiswa pernah bermasalah? Wah, sering, apalagi anak hukum. Banyak sekali berarti. Banyak gitu. Tetapi jalan keluar itu yang terpenting gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya buka dapur kita ya. Ini sebenarnya buka dapur kita, ini rahasianya Fakultas Hukum, tapi ini apa adanya kami. Itu aja sih Pak. Ini apa adanya kami. Sumber daya manusia kami coba untuk maksimalkan gitu. Sekarang satu persatu dosennya sudah mulai untuk S3, sedang mengatur schedule. Kita kan nggak bisa juga berdol desa ya.
Habis itu Gitu. kami bingung dosen. Nah, habis itu bisa dosennya sekolah kemana gitu ya. Ini Iya, mahasiswa. apa namanya periode ini aja yang kuliah S3 itu ada 3 dosen, dan itu juga cukup membuat pusing juga untuk pembagian jadwal karena kan harus ke Semarang, nah kayak gitu. Jadi kita juga dalam pengaturan dosen untuk peningkatan pendidikan juga harus diatur gitu, nggak boleh bedol desa lah. Seperti itu. Memang sih kalau di Unrika itu memang terkenal dosen-dosennya itu tidak ada jarak ya Bu dengan mahasiswanya, humble banget, care banget, bahkan Bener. bisa dosennya tuh yang ngejar, kamu belum selesai nih skripsimu gini-gini. Jadi memang Unrika itu memang dikenalnya seperti itu sih Bu, dan memang benar-benar saya akuin dan saya lihat sendiri soalnya gitu ya, bagi direktur saya kan di pasca sarjana gitu. Beberapa fakultas saya melihat memang dosen-dosen itu care banget, mau dimanapun mereka tidak ada memposisikan saya dosen, kamu mahasiswa, tapi dia sebagai pengajar dan pendidik yang bisa merangkul mahasiswa. Betul. Gitu sih, saya melihatnya memang saya akuin sih itu. Benar. Ya, benar ya Bu. Bagaimanapun dosen itu kan pernah juga merasakan sebagai mahasiswa gitu ya. Saya sebagai mahasiswa dulu pernah ngerasain menjadi anak kos gitu ya. Makanya kemudian setiap orang itu pasti punya pemacu lah. Apapun itu ya. Kalau saya pemacunya adalah kenapa harus berprestasi, harus cepat selesai adalah saya kuliah ini kos gitu ya. Seenak-enaknya jadi anak kos itu tetap enak di rumah gitu ya. Nggak ada istilahnya kiriman belum datang gitu ya. Nah jadi kan seperti itu. Nah jadi saya ngerasain bagaimana sulitnya mereka. Masa di kampus pun mereka itu harus tertekan gitu loh. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalaupun kita tidak bisa membantu dari sisi finansial gitu ya, paling tidak kita bisa menjadi rumah yang nyaman lah untuk mereka selama beberapa jam ya, 5, 6, 7, 8, 9 hampir 6 jam di kampus. Paling tidak itu menjadi rumah yang nyaman. Kita nggak tahu kan Bu, dia punya permasalahan apa, Betul. di lingkungan rumahnya atau dirinya sendiri atau di pekerjaannya. Kita kok di kampus dosennya galak juga dia jadi tapi ketika ketemu dosen yang bisa merangkul mahasiswa, jadinya dia kayak semangat dan dia malah jadi betah jadi di kampus ya Bu. Tidak hanya mengincar wifi gitu ya. Nah itu biasanya ya kan wifi ini loh. Ternyata ibaratnya dosennya ngangenin. Gitu ya. Oh ya Bu, kita mau tahu lagi nih Bu, apa aja sih Bu yang dipelajari di ilmu hukum Bu? Gitu ya. Oke. Fakultas kita fakultas hukum, kemudian program studinya ilmu hukum, gitu ya. Nah, di kurikulum kita ini, jadi sebenarnya normal aja sih. Jadi semester 1 sampai semester 4 perkuliahan semuanya sama, gitu ya. Tetapi mulai masuk di semester 5 itu sudah ada penjurusan, gitu ya. Sudah ada penjurusan nih. Jadi yang ingin fokus ke hukum pidana akan diarahkan materi atau perkuliahannya itu pidana. Kalau yang mau fokus ke perdata, ya penjurusannya berarti perdata. Kalau kemudian tata negara, hukum tata negara ya akan ke hukum tata negara gitu ya. Jadi semester 5 itu adalah penjurusan gitu ya. Nah, di semester 6, kita khususkan mata kuliahnya itu adalah praktek. Gitu ya. Nah, makanya kami alhamdulillah gitu ya difasilitasi dengan baik oleh universitas gitu ya. Ruangannya namanya peradilan semu. Jadi miniatur ruang sidang ya, seperti layaknya sidang di sana, hanya saja mungkin lebih kecil gitu ya. Tetapi semua elemen yang ada di ruang sidang itu ada gitu ya. Kursi hakimnya ya ada, sampai palunya pun ada gitu ya. Kursi pesakitannya juga ada gitu. Nah, jadi teori yang didapat mulai dari semester 1 sampai semester 5 nah, itu bisa dipraktekkan nanti di semester 6 di mata kuliah praktek gitu. Nah, jadi kadang kan kayak gini. Ada pertanyaan juga nih Mbak Dian. Anak hukum itu memangnya harus ngapalin terus ya? Undang-undang Bu pasti. Iya, undang-undang ya. Banget iya. Anak hukum tuh harus ngapalin undang-undang ya? Iya. Undang-undang itu ribuan loh. Pasal-pasal yang ada di dalam pasal bisa beranak pinak gitu ya gitu loh.
Nah, apakah kita harus menghafal? Ya, ya kalau menghafal iyalah. Tapi apa arti menghafal kalau tidak paham? Kan kayak gitu ya. Nah, makanya kita mencoba untuk selalu memperbaharui kurikulum. Kurikulum selalu kita perbarui. Nah, ini yang terakhir di 2021 ini kita memperbarui kurikulum mengikuti perintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa perguruan tinggi saat ini mencanangkan sebagai kampus merdeka. Jadi kita saat ini sudah menggunakan kampus merdeka, kurikulum kampus merdeka. Nah, kurikulum kampus merdeka ini lebih keren lagi, Mbak, gitu loh. Jadi ada magang pilihannya. Iya. Gitu ya. Ada pilihan magang loh, gitu loh. Pilihan magang ya silakan, kalau mau magang di kantor advokat ya silakan, gitu loh. Kalau mau magang di kantor notaris ya silakan, gitu. Nah, jadi kita diuntungkan dengan kita diuntungkan juga dengan situasi-situasi yang perubahan seperti ini, gitu ya. Ya, makanya sebisa mungkin Fakultas Hukum melengkapi seluruh sumber daya manusianya, gitu loh. Dalam hal kompetensi pendidikan, gitu ya. Kemudian praktisi, gitu ya. Tidak hanya berprofesi sebagai dosen tetapi juga praktisi, gitu. Agar apa sih, gitu? Agar mahasiswa kita ini kalau mau magang nggak jauh-jauh, gitu. Bahkan ada juga mahasiswa yang walaupun dia belum sarjana hukum, dia sudah mulai bekerja loh di kantor advokat dosen-dosen sendiri. Ya, gitu ya. Ya mungkin sebagai staf, asisten, iya begitu. Paling tidak dia langsung bisa tahu, gitu loh. Oh iya ya, di kelas itu kayak gini teorinya, gitu loh. Oh iya, ternyata kalau ketemu dengan klien gini loh, gitu loh. Ternyata kalau mau mendaftarkan gugatan itu sekarang nggak lagi ke pengadilan loh, sekarang pakai e-court loh, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Berbicara ini bukan banyak nih pastinya mata kuliah yang dipelajari oleh ilmu hukum ya Bu, dan pastinya di semester 5 kita mempelajari teorinya dulu sesuai konsentrasi yang dipilih mahasiswa, langsung dipraktekkan di semester 6 gitu ya Bu. Nah Bu, ketika mahasiswa sudah lulus nih, prospek pekerjaan bagi para alumni fakultas hukum dan di prodi ilmu hukum khususnya ya, itu apa sih Bu, gitu, biar teman-teman kita pada tahu gitu ya. Nah, prospek nih. Iya. Prospek. Ini marketing juga ya. Ya marketing banget. Prospek, kalau ngomongin tentang prospek ini juga berhubungan dengan pertanyaan Mbak Dian yang pertama tadi, gitu ya, yaitu kenapa kok fakultas hukum peminatnya banyak, gitu ya. Jadi kalau zaman dahulu, gitu, yang ada di pikiran masyarakat adalah kalau masuk ke fakultas hukum itu berarti mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi advokat, mau jadi pengacara, gitu ya, mau jadi notaris. Zaman dahulu itu seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang ada di luar nggak kayak gitu ya sekarang ya. Sama kayak kesehatan ya Bu. Iya. Masuk ke bidan harus jadi bidan. Padahal banyak yang lain dulu kan kesehatan. Kan bisa ya. Gitu. Nah, jadi kalau dulu mindset atau tujuannya seseorang masuk ke fakultas hukum adalah untuk itu, gitu kan ya. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman, gitu ya, semakin kemari, semakin kesini, gitu, masyarakat itu juga merasa bahwa menjadi sarjana hukum, gelar sarjana hukum itu bonus aja. Yang dipentingkan itu adalah ilmunya, apapun profesinya. Jadi apapun profesinya, ya selain itu tadi ya, memang selain hakim, jaksa, kemudian notaris, kemudian advokat gitu. Tetapi selain dari itu, mereka-mereka yang tidak ingin ke arah sana pun itu bisa kok dengan menggunakan sarjana hukum ini, gitu loh, bisa dipakai gitu. Anggaplah misalnya di perusahaan, gitu ya. Kita tahu sekarang pemerintah itu kan sudah menggalakkan daripada bekerja pada orang, bukalah lapangan pekerjaan sendiri, gitu kan ya? Ya gitu ya. Jadi daripada bekerja pada orang,
dan kemudian menumpuk itu lamaran. Nah, sementara lapangan pekerjaan kan semakin terbatas karena semuanya sudah diganti dengan mesin, gitu ya. Nah, maka kemudian bukalah lapangan pekerjaan sendiri. Nah, membuka lapangan pekerjaan sendiri ini tidak semudah membuka toko kelontong, gitu ya. Toko kelontong mungkin konsepnya adalah cari agen yang barangnya murah terus kemudian dijual, dapat untung. Seperti itu sampai berkembang. Tapi kalau membuat perusahaan gitu ya, mulai dari usaha yang kecil juga, tetapi untuk bisa menjadi sampai dengan perusahaan yang besar kan juga butuh proses. Perizinan. Misalnya seperti itu ya. Nah, perizinan. Kemudian pajak. Nah, gitu ya. Belum lagi misalnya membuat kerjasama dengan pihak lain. Ya pasti dong yang namanya usaha, yang namanya berdagang, ya membuat usaha kan nggak mungkin berdagang dengan diri sendiri. Pasti berdagang dengan orang dong, gitu ya. Pasti berdagang dengan pihak lain. Nah di situ berarti kan ada beberapa kepala yang harus dikumpulkan menjadi satu untuk sebuah tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan kan kayak gitu ya. Nah bayangkan kalau seandainya seseorang yang memiliki usaha ini nggak ngerti tentang hukum, gitu. Apalagi ini kalau di perusahaan, suatu firma, suatu CV ya Bu ya, mereka gitu. Membutuhkan orang yang sudah menempuh studi dari ilmu hukum ya pasti gitu loh ya. Jadi ya kalau CV. kalau modalnya besar atau keuangannya bagus, dia cukup dengan membayar orang yang sudah paham tentang hukum, legal ya, legal officer. Tapi bagaimana kalau modalnya itu masih terbatas, gitu loh, ya kan? Gimana kalau modalnya terbatas? Harus tahu sendiri dong berarti, gitu loh. Gimana dong caranya biar nggak ditipu dengan orang? Gimana dong caranya biar kita itu ketika melakukan sebuah tindakan itu tidak terkena kasus hukum, gitu loh, tidak terkena jerat hukum. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya sangat simpel ya, gitu loh. Itu sangat simpel sekali dan itu adalah kemampuan yang saya rasa harus dimiliki, gitu loh. Itu contohnya masih usaha. Iya. Itu contohnya masih usaha, gitu ya kan. Belum yang lain lagi. Kalau mau yang lain lagi, ayo segera kuliah di hukum. Industri Hukum Pelawan. Oke Bu, ada nggak yang mau disampaikan sama sahabat-sahabat Undrika yang di sana, terutama yang masih galau milih jurusan, atau sampaikan saja Bu. Gitu ya, baik. Oke. Ya, kami sebagai dosen percaya, gitu. Setiap manusia itu pasti memiliki potensi. Tinggal sekarang gali potensi diri dulu deh, gitu loh. Gali potensi diri dulu dan kemudian tekuni, gitu. Setelah mengetahui potensi yang dimiliki, tekuni, gitu loh. Ya, nah setelah ditekuni apapun itu bidangnya, gitu loh. Apapun bidangnya tekuni. Nah, kalau kita melihat saat ini, mulai dari bangun tidur sampai dengan ketika tidur, masalah itu selalu muncul di sekitar kita, gitu ya. Maka berarti ketika masalah itu datang, solusi yang diperlukan, gitu ya, solusi yang diperlukan. Nah, Fakultas Hukum ini adalah solusinya. Semua lini kehidupan, gitu ya, semua ada. Peraturannya, ada hukumnya, dan bersama kami akan mendapatkan jawabannya. Oke, Sobat Undrika, kita akan bahas lagi di fakultas-fakultas lain tentunya. Jangan lupa selalu tonton dan saksikan Undrika Perspektif, dan tunggu video-video kita selanjutnya. Jangan lupa apa Bu? Like, subscribe, dan komen.